Momen haru, Ahok jadi tamu kehormatan dan dimuliakan sahabatnya Presiden Joko Widodo. Ditulis oleh Ronindo dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada momen spesial ketika Ahok aka BTP jadi tamu kehormatan dalam pelantikan Presiden Joko Widodo hari ini. Tak disangka dan tak diduga sebelumnya, hari ini Pak Jokowi menghadirkan kejutan spesial buat publik. Pak Jokowi sendiri sebenarnya santai saja ketika ditanya reaksi soal pelantikannya. Tapi di balik santuinya sang presiden, nyatanya ada kejutan yang di luar ekspektasi publik sebelumnya. Bahkan oleh pendukung Ahok yang juga pendukung presiden sekalipun. Ini posisi 6 calling kursi pada pelantikan Presiden Jokowi. Kolom 1, Super VVIP, khusus para kepala negara sahabat atau perwakilannya, atau Raja, Sultan, Presiden, Wapres, Perdana Menteri dan sebagainya, dan para mantan Presiden atau Wapres Republik Indonesia. Kolom 2, VVIP, strip 01, baris 1 dan 2, diisi pihak keluarga Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kolom 3, VVIP strip 02, baris 1 dan 2, petinggi-petinggi Polri dan TNI dari 3 matra. Kolom 4, VVIP strip 03, baris 1 dan 2, para ketua partai dan para menteri serta ketua MPR dan DPR. Kolom 5, VIP, diisi oleh tamu-tamu undangan biasa atau pejabat daerah, pengusaha-pengusaha dan sebagainya. Letak kursinya paling belakang setelah area kursi para menteri dan ketua partai. Kolom 6, umum, diisi oleh media-media cetak, TV dan sebagainya. Dipisah oleh jalur pintu masuk utama. Ahok malah diberikan kursi untuk keluarga di kolom 2 VVIP strip 01 atau baris 2, tepat setelah deretan kursi anak-anak dan menantu keluarga Jokowi, Gibran, Kaisang, Bobi dan lain-lain dan keluarga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hashtag padahal underscore saat underscore ini underscore Ahok underscore tidak underscore menjabat underscore apapun. Keren kan VVIP cuy? Ini benar-benar bukti Presiden Jokowi menjadikan sahabatnya si Basuki Cahayapurnama itu sebagai tamu kehormatan spesial. Ahok sendiri ketika ditanya wartawan juga bingung diundang dalam kapasitas sebagai apa. Kendati dia hanya menjawab kesannya ngasal, bingung juga diundang sebagai keluarga kali. Ini opini penulis ya, bisa dianggap demikian. Ini analisis penulis yang melihat Ahok diundang sebagai tamu kehormatan Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Joko Widodo. Pertama, Pak Ahok duduk dekat keluarga Pak Jokowi, dianggap sebagai bagian keluarga ibaratnya. Karena agak aneh, seorang Ahok itu sudah tak punya jabatan apa-apa atau posisi dalam pemerintahan. Beda dengan tamu di kiri dan kanannya jelas-jelas pejabat penting atau pejabat pemerintahan. Dianggap sebagai tamu kehormatan dalam kapasitas sebagai sahabat dan malah melebihi itu yaitu dianggap bagian dari keluarga. Seperti penulis Amsal yaitu Raja Sulaiman menyatakan dalam kalimat bijaknya, ada teman yang melebihi saudara. Posisi Ahok strategis ketika duduk dan mengikuti acara pelantikan. Ketika anak-anak Pak Jokowi disorot media, maka Ahok pun akan ikut tersorot. Sebagai mantan media darling, Ahok tetap mencuri perhatian. Ketika Pak Jokowi memposisikan Ahok ada dekat keluarganya, inilah pemuliaan yang sangat tinggi buat Ahok. Beliau tanpa jabatan tapi dimuliakan. Sungguh perlakuan yang spesial yang membuat terharu penulis secara pribadi. Kedua, pengakuan Pak Ahok yang mengaku diundang dalam status sebagai bagian dari keluarga. Momen yang mengharukan ini menunjukkan bahwa presiden sejatinya tak pernah melupakan sahabatnya. Sebagai tamu kehormatan juga, Ahok sendiri bingung dalam status sebagai apa. Tapi justru inilah istimewa dan spesialnya. Jadi saat ditanya dalam kapasitas apa dia hadir pelantikan, Ahok mengaku kurang tahu. Sambil tertawa, dia mengatakan kemungkinan diundang sebagai keluarga. Aku datang sebagai, enggak tahu, bagian keluarga kali ya, kata Ahok sambil terkekeh. Ahok sendiri sebenarnya berada dalam perahu partai sang presiden, yaitu PDI Perjuangan.
Tapi yang menyatukan kedua insan ini adalah tali persahabatan dan kedekatan yang unik. Sepertinya ada chemistry yang tidak bisa ditolak ketika keduanya bertemu. Ahok sebelumnya sudah mengucapkan selamat dan menaruh harapan serta memanjatkan doa untuk sahabatnya itu. Kode jabat tangan itu jelas kode persahabatan yang tulus. Kedua orang ini memang dalam perjalanan sebagai pemimpin ada kemiripan. Terus bersinar kendati keduanya kerap menghadapi kecaman dan fitnah tiada henti. Kendati jalan dan karir keduanya sudah berbeda, tapi aura dan wibawa keduanya tetap kinclong dan cetar. Entah kenapa, ada karisma yang tetap terpancar dalam diri kedua pemimpin ini. Sementara Ahok dimuliakan dalam acara pelantikan Presiden dan Wapres oleh Pak Presiden yang di Arab Saudi malah meradang riang. Rizik jelas tak bahagia, makanya dia hanya bisa jadi kompor beleduk karena makin kehilangan panggung. Beda nasib, Ahok yang dulu dijatuhkannya tetap bersinar dan malah mencuri perhatian media. Lebih dari itu, dimuliakan pula dalam acara pelantikan presiden ini. Sementara Rizik yang katanya tamu kerajaan Saudi hanya bisa mengeong. Si Rizik hanya bisa menyerang tanpa efek sama sekali. Ibarat macan ompong yang mengaum di kandang berharap ada yang terkesan dengan kegarangannya. Sayang, kegarangan itu sudah punah alias sudah meredup. Ahok dimuliakan sementara Rizik makin tenggelam dan hanya bisa berkuar dari jauh. Alih-alih mendoakan pemimpin terpilih, Rizik terus memprotes dan membacot tanpa efek. Mau membacot apapun, Jokowi tetaplah Presiden Republik Indonesia yang sah. Rakyat Indonesia akan terus mendukung dan menantikan Jokowi Effect selanjutnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Harkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.